Hai, perkenalkan nama saya Rami Suara Simbolon. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai PBL yang kami lakukan di Panti Asuhan Arisalah. Yang pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Saya sendiri dengan Ramos Suara Simbolon dengan NIM 4122101073. Di sini sebagai ketua dari kelompok 1, dan yang kedua ada Sepia Rahima Borsijabat dengan NIM 4122101081. Ada juga Vera Kristina Sitorus dengan NIM 4122101082. Indah Octavia Eka Kristin 4122101089. Ada juga Lolita Zahra Koirunisa dengan NIM 4122101090. Ada juga Silvania Eka Kristi Surabakti dengan NIM 4122101092. Ada juga dengan Santiara Inestio Martiari dengan NIM 4122101093. Ada Salifan Nugraha dengan NIM 4122101094. Ada Westi Sri Wulan Pardede dengan NIM 4122101095. Dan yang terakhir ada Olivia Yohana Samosir dengan NIM 41221067. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang kami sampaikan atau kami laksanakan di kegiatan PBL kali ini di Panti Asuhan Arisalah. Jadi dari latar belakangnya adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada paparan masalah yang akan didiskusikan oleh mahasiswa, sehingga akan memicu kemampuan analisis mahasiswa dalam mengatasi suatu masalah. Menurut Dutch, pada tahun 1995, PBL atau Problem Based Learning merupakan model pembelajaran yang menyajikan masalah yang kemudian digunakan untuk merangsang berpikir tingkat tinggi yang berorientasi pada masalah. Kemudian yang dilakukan oleh kelompok 1 dari ABT 2C pagi ini adalah kunjungan ke panti atau SMK yang dilakukan dengan memberikan ilmu kepada adik-adik di sana. Tujuan kelompok kami adalah SMK Arisalah yang berada di Patam Lestari, Kupang, Batam. Selama 2 minggu kami mengajari anak-anak tentang basic dari Microsoft Word dan juga Canva. Dalam PBL inilah mahasiswa dapat meningkatkan soft skill seperti bekerja sama dalam tim dan juga public speaking yang akan sangat berguna di masa yang akan datang. Jadi rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang yang ada, yang menjadi rumusan masalah dalam kegiatan PBL kami antara lain dari adanya kegiatan yang pertama, dari adanya kegiatan PBL Poli Batam Pintar ini, seberapa besar antusias yang dapat dilihat dari para peserta atau adik-adik panti asuhan yang ada. Yang kedua, hal-hal apa saja yang telah dipersiapkan dalam melakukan kegiatan PBL ini. Yang keempat, ada soft skill apa saja yang didapat oleh para mahasiswa selama mengikuti kegiatan PBL. Yang terakhir, metode pengajaran seperti apa yang dilakukan oleh para peserta PBL. Ada yang berikutnya, ada ruang lingkup penelitian. Yang pertama ada koresponden yang diteliti usia 17-18 tahun. Yang kedua ada koresponden bertempat tinggal di Panti Asuhan Arisalah, Batam Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Yang ketiga, penyampaian materi mengenai bagaimana cara menggunakan atau mengakses software seperti Microsoft dan Canva. Dan yang berikutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian berdasarkan latar belakang di atas. Hal ini menjadikan tujuan penelitian kegiatan PBL antara lain. Yang pertama, meningkatkan kemampuan anggota penelitian dalam memecahkan masalah proyek on the spot. Yang kedua, ada memperoleh kemampuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran baik untuk anggota penelitian maupun peserta penelitian.
Yang ketiga ada melatih sikap proaktif anggota dan peserta penelitian dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata dalam bentuk soft file. Yang terakhir ada meningkatkan kolaborasi dan interaksi antara peserta dan anggota penelitian pada kegiatan PBL yang bersifat kelompok. Nah, yang berikutnya yang saya akan sampaikan ada di bab 2, ada di bagian isi. Yang pertama ada kajian teori. PBL atau Project Based Learning adalah sebuah pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk memperdalam pengetahuan sekaligus mengembangkan kemampuan melalui kegiatan problem solving dan investigasi. Brandon Goodman dan J. Stiver mendefinisikan PBL sebagai sebuah pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi peserta didik yang terkait dalam kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Adapun problem solving yang diberikan adalah agar mahasiswa dapat melatih soft skill-nya dalam menjelaskan sebuah materi, yaitu pengenalan jendela Microsoft Office Word, mulai dari pengenalan menu bar dan fungsi icon sampai dengan cara membuat kop surat dan mengajarkan mengenai aplikasi Canva kepada anak-anak panti asuhan. Kemudian, agar materi dapat dipahami oleh peserta, maka mahasiswa memberikan praktek langsung kepada peserta ataupun anak-anak panti asuhan. Dan berikutnya ada pembahasan. Project Based Learning atau PBL berupa tugas nyata seperti kerja proyek berkelompok dan mendalam untuk mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna. Dari pembahasan tersebut, dapat diketahui bahwa Project Based Learning tersebut dapat melatih serta mengembangkan soft skill yang ada dalam diri setiap mahasiswa. PBL memberikan pengalaman kepada setiap mahasiswa terkait tugas nyata yang diberikan. Contohnya seperti memberikan materi pembelajaran kepada teman-teman panti. Pengalaman bermakna tersebut membuat setiap mahasiswa merasakan bagaimana proses dari awal meminta izin hingga diperbolehkan untuk mengajar di panti yang telah ditentukan. PBL kewarganegaraan ini memberikan banyak pembelajaran kepada adik-adik panti atau sekolahan. Dalam pemanfaatan teknologi Microsoft Office yang jarang diajarkan secara detail kepada mereka. Maka dengan adanya program ini, kami melatih adik-adik panti atau SMK Arisala agar nantinya mereka tidak kebingungan saat menggunakan Microsoft Office untuk pembelajaran. Karena pada zaman modern sekarang, kita lebih sering menggunakan teknologi dibanding kertas dalam mengerjakan tugas dan dunia pekerjaan. Tak hanya itu, kami mengajarkan aplikasi Canva untuk kepada adik-adik Arisala agar mereka lebih kreatif dan inovatif lagi saat membuat PowerPoint tugas ataupun brosur, surat undangan, kartu nama, dan lain-lain. Untuk digunakan jika sewaktu-waktu ingin membuka usaha atau ada acara yang membutuhkan di bidang desain tersebut. Namun tentu saja PBL yang diberikan terdapat beberapa kendala yang mengharuskan setiap mahasiswa memiliki solusi atas permasalahan tersebut. Hal inilah yang menjadikan pengalaman tersebut menjadi bermakna, karena setiap mahasiswa bekerja sama untuk membuat tugas nyata ini selesai dengan maksimal. Yang berikutnya ada kontribusi permasalahan. Hasil dari penelitian ini, kontribusi terhadap peningkatan soft skill dan hard skill bagi mahasiswa maupun anak-anak di SMK Arisala bagi ilmu pengetahuan Project Based Learning ini atau PBL ini membahas mengenai meningkatkan soft skill dan hard skill dengan memberikan pengajaran basic Microsoft Word dan aplikasi Canva. Selain menambah pengetahuan mengenai Microsoft Word dan Canva, melalui PBL ini juga meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan anak-anak SMK Arisala.
dalam tataran praktik, pemahaman mendalam mengenai Microsoft Word dan Canva dapat menjadi rujukan untuk membantu dalam mengelola data dan melakukan pengeditan. Berbekal pemahaman tersebut, mereka diharapkan materi yang telah disampaikan dapat membangun soft skill anak-anak dari SMK Arisalah. Berbagai kelemahan dalam pembelajaran berbasis proyek dapat diatasi dengan beberapa langkah berikut. Yang pertama, ada memfasilitasi atau membantu mahasiswa dalam menghadapi masalah jika masalah tersebut tidak ditemukan solusi. Yang kedua, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dan dalam pembelajaran. Nah, dari semua yang saya terangkan, kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian kegiatan PBL yang dipaparkan, terdapat kesimpulan yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran PBL ini memperdalam ilmu serta kreativitas para siswa di SMK Arisalah. Mereka juga mendapat pengalaman bersama teman atau kakak sehingga melatih proses pembangunan karakter terhadap para siswa di SMK Arisalah. Tak hanya itu, kami sebagai mahasiswa yang menjalankan Project Based Learning atau PBL ini juga mendapatkan pengembangan soft skill yang ada di dalam diri setiap mahasiswa dari hasil penelitian ini. Seperti yang pertama ada kemampuan berkomunikasi dengan baik dan benar sehingga tidak terjadi kesalahpahaman, dan selanjutnya ada kemampuan manajemen waktu dengan baik dengan situasi yang terkadang berubah-ubah, kemampuan dalam mengajar para adik-adik menggunakan tutur kata yang baik serta ilmu yang mudah untuk dipahami. Yang berikutnya melatih rasa tanggung jawab dengan melaksanakan PBL dengan baik untuk memaksimalkan kerjasama tim. Yang berikutnya ada kemampuan bekerja sama dalam tim, melatih kepercayaan diri mahasiswa untuk berbicara di depan umum mulai dari skala kecil dengan harapan rasa percaya diri akan terbangun juga dalam skala yang lebih besar. Berikutnya ada melatih sikap saling menghargai pendapat sesama anggota kelompok. Yang berikutnya kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah yang ada, serta mengajarkan kesabaran dan etika sopan kepada orang lain. Saran berkaitan agar lebih efektifnya kegiatan Project Based Learning atau PBL ini, kami selaku para pelaksana dari kegiatan ini ingin memberikan saran yang masuk dan masukan dalam meningkatkan kegiatan ini untuk kedepannya. Yang pertama, sebelum pelaksanaan Project Based Learning atau PBL ini dimulai, alangkah lebih baiknya jika mahasiswa diperkenalkan dulu mengenai kegiatan ini serta dijelaskan secara rinci mengenai apa yang mahasiswa lakukan di kegiatan PBL ini. Yang berikutnya, jika bekerja sama dengan instansi di luar kampus, alangkah lebih baiknya dikomunikasikan secara jelas terhadap instansi tersebut terkait apa yang akan mahasiswa lakukan kepada pihak tersebut. Meskipun penelitian ini hanya dilakukan dalam 2 kali pertemuan, secara berkelanjutan hendaknya dosen melakukan atau menggunakan strategi pembelajaran yang lain agar tetap meningkatkan kemampuan mahasiswa. Yang berikutnya, perlu ditingkatkan lagi hubungan komunikasi antara dosen dan mahasiswa sehingga terjalin hubungan yang baik serta terhindar dari kesalahpahaman. Yang berikutnya, mahasiswa perlu membiasakan kerjasama dalam kelompok agar kebersamaan tetap terjalin. Yang berikutnya ada mahasiswa perlu membiasakan diri untuk kembali mengikuti kegiatan perkuliahan sesuai jadwal setelah selesai melaksanakan penelitian. Dan yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, dalam melakukan penelitian menggunakan metode-metode ini, haruslah diperhatikan instrumen yang digunakan dalam mengukur kemampuan berpikir para pihak yang diajar. Sekian dari hal yang saya presentasikan mengenai kegiatan kami seputar kegiatan kami yang telah kami lakukan di SMK Arisalah dan juga mengenai PBL yang telah kami laksanakan selama
2 kali pertemuan yang telah kami adakan. Terima kasih.